sombong, belagu, tidak menaati perintah orang tua dan memberontak terhadap orang tua. Tetapi sekarang pada saat saya mengikuti pelajaran sahabat terbaik ini, saya orangnya menjadi lebih rajin, berdoa setiap hari, membantu orang tua dan tidak lagi membantah perintah orang tua. Dan nanti saya berharap supaya saya lebih rajin lagi dan berdoa setiap hari, membaca firman setiap hari, dan saya ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebaikan Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Bapak Idian Banarto, yang telah mengajari saya tentang kebaikan Tuhan selama ini. Dan sekian kesaksian saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan kesaksian dari orang tuanya. Dipersilakan. Terima kasih. Memang dulu anak saya ya, sebelum percaya Tuhan, waktu itu masih agamanya Buddha gitu. Saya juga agama Buddha. Pada saat itu dia masih SD, sekolah kelas 3 di Budi Bahasa. Saya bilang sama anak-anak saya, sekarang Papa sudah percaya pada Tuhan Yesus. Tapi katanya saya sekolah ini kan masih agama Buddha gitu, bagaimana nih mau pindah mendadak? Saya bilang jangan takut, Bapak doain. Nanti kalau kamu naik kelasnya, kamu pasti bisa mendapat Tuhan Yesus. Saya doain, tempatnya ternyata dia bisa dapat ranking pada saat itu. Ya langsung dia bilang, sekarang saya kelas 4 ini saya mau. Tuhan, terima kasih juga saya telah diberi kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Dan saya akan bersaksi tentang sebelum saya mempelajari sahabat terbaik. Dulu sebelum saya mempelajari sahabat terbaik, saya sering melakukan kesalahan. Saya melakukan kesalahan itu, saya sering mendapatkan perasaan yang takut dan tergesa-gesa. Cái chính sách cái này thực mục chính là cái有人啲雙學嘅安排主要是。Oke, haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Sebenarnya semenjak kita bersih dari GBI, gabungan GBI, anak sekolah minggu memang terutama anak saya memang ada satu perubahan yang luar biasa. Dibedakan pada semenjak sekarang memang agak berubah. Dari segi perhatikan dia lebih perhatikan orang tua, juga kita ngomong dia juga lebih mengerti, jual mengerti sebenarnya Tuhan. Saya tanya teman saya ajarin begini. Menurut saya dalam pelajaran semenjak di GBI ini sungguh luar biasa. Ada satu perkembangan terutama buat anak saya dari sikap, dari pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang luar biasa saya mendapatkan dari anak saya. Terima kasih. Sekarang anak berikutnya kita dengar kesaksian dari Santi ya. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk bersaksi di sini. Saya ingin menceritakan tentang kejadian saya ketika belum percaya kepada Tuhan. Dulu saya malas belajar dan pada waktu itu nilai pendidikan saya drastis turun. Tapi setelah masuk ke agama Kristen dan mempelajari buku sahabat terbaikku, aku menjadi lebih giat dan nilai pendidikanku agak bertambah. Dan pada saat itu aku sering ke gereja. Serta Bapak juga mendukung aku. Karena pada saat itu Shalom, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ini anugerah dari Tuhan juga anak saya ini bisa pintar. Karena siapa yang membawanya
Tanah atau dan siapa yang mengajari. Sebenarnya anak saya ini suka menantang orang tua. Selama ini 2 tahun ini orang tua menantang lagi. Walaupun kita ngomong apa, percaya terus. Apalagi berdoa, dipinta dari saya lagi, siang dan malam. Ya nilai-nilai sekolahnya tinggi terus, tidak ada yang rendah. Jangan pernah bisa berenang. Inilah Tuhan yang sama di anak saya ini satu-satunya yang hanya anak yang buntut yang khusus sekali. Iya, anak yang satu-satu perempuan hanyalah dia lah nilai tertinggi sekolahnya, tapi dia bersujud kepada orang tuanya. Bagaimanapun dia anak satu-satunya. Anak ini yang tersayang saya. Iya, tersayang. Ya kenapa tersayang? Saya sakit didekatin. Ya, waktu saya sakit di kamar, Pak masih sakit enggak? Masih dipicit-picitin saya. Ini kata saya, kadang-kadang abangnya marah. Kok adiknya, terus kok bagaimana ya? Kalau kok dia dimarahin gimana? Bagaimana marah? Dia belajar, kadang-kadang sampai jam 12 malam pun sudah sebenarnya lagi. Bagaimana anak saya, dia sayang, dia tersayang. Di mana saya bawa, kemana saya bawa? Tinggalan. Berapa orang kemana saya? Di rumah saya bawa semuanya. Makanya dia lakukan supaya Pak Manto mengajari masa depan yang tinggi lagi daripada ini. Terima kasih. Sekarang kita mau dengar kesaksian singkat dari Sulistyo. Persilakan. Halo semuanya. Halo saya. Saya berkelas, berlaku dan tidak mau membantu orang tua. Sekarang saya mau membantu orang tua dan rajin belajar dan membaca kitab. Kebaikan Tuhan dan dalam hidup saya ini. Kita lagi. Ya. Ya, oke, puji Tuhan. Haleluya. Kita melihat tadi dia bantu dengan jati dulu orang tua dan orang tua. Kita mau lihat kesaksian daripada kedua orang tua, orang tuanya. Mewakili aja. Sejak anak saya masuk ke dalam gereja sekolah minggu, waktu itu masih di GBAP. Sebelumnya masuk sekolah, sebelum dia masuk ke gereja, kita kan belum punya agama apa-apa ya, gitu. Cuma dia sekolahnya tuh memang dia punya nilainya rendah banget, nggak ada, paling tinggi nilainya paling 3. Paling tinggi nilainya. Tapi sejak dia masuk ke sekolah minggu sampai kita udah masuk ke Kristen bertobat dan dia benar-benar bertobat, kita ajari bilangkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus gimana. Dan waktu di GPAP dia masih belum begitu mantap, begitu kuat hatinya ya. Nah, akhirnya dia itu setelah masuk GPI dia membaca buku sahabat itu. Puji Tuhan, nilainya pertama tinggi dan sampai sekarang dia nilai di sekolahan paling rendah, nilainya angka 7. Dan dia di rumah juga sering berdoa, suka membaca firman dan suka membantu. Dulu dia tidak mau. Dulu kalau suruh dia apa-apa suka bantah, apalagi sama bapaknya suka berbuka. Suka berbuka sama bapaknya. Gara-gara dia tuh kalau bapaknya mau apa dia tuh mau melawan gitu kan. Sekarang saya puji Tuhan dia dibimbing oleh guru sekolah di sini. Dia bisa pintar seperti ini itu atas kemauan kesadaran sendiri dan juga kebaikan Tuhan kepada dia. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan Bapak untuk bagikan sekaligus kesaksian.
sertifikat Jen. SD ya, anak Jen. SD. Pangesi. Iya, Pangesi. Beri tepuk tangan. Terus Santi. Ya. Terus Sulistyo. Nah, ya, Tuhan memberkati. Silakan tuh. Nah, kita mau dengarkan sekarang kesaksian dari kepada Bapak. Hallelujah. It's wonderful to be here. Luar biasa berada di sini. My name is Marvin White and I come from the United States. Nama saya Marvin White, saya dari Amerika Serikat. And I have the privilege of working for a ministry that is dedicated to reaching children. Saya dapat prioritas dari Tuhan yaitu menjangkau anak-anak, pelayanan menjangkau anak. In the Old Testament, one of the greatest men is a man named Moses. Di dalam perjanjian lama ada seorang pribadi yang besar yaitu Musa. And Moses was a great leader. Musa adalah seorang pemimpin yang hebat. He led thousands of people. Dia memimpin berjuta-juta orang. Perhaps even over 1 million people. Bahkan lebih dari jutaan orang dia pimpin. And he led them for 40 years. Dia memimpin selama 40 tahun. This man knew the importance of children. Dia tahu betapa pentingnya anak-anak itu. When Moses would have meetings where they would read the law to the people, Pada waktu Musa itu menerima hukum dari Tuhan untuk umat Israel, he always told the people to bring the children. dia selalu mengatakan pada para orang tua untuk membawa anak-anak mereka. Because he knew it was not just important for the men and women, Karena hukum itu tidak hanya penting bagi orang dewasa, but it's important as well for the children to know of our Christian faith. karena juga sangat penting bagi anak-anak itu juga untuk mengenal tentang iman Kristiani itu. When Moses was a child, we know he was found by Pharaoh's daughter. Pada waktu Musa masih bayi, kita semua tahu cerita itu bahwa dia ditemukan oleh putri Firaun. And we know that he was just a small baby. Pada waktu itu dia hanya seorang bayi. But Pharaoh's daughter knew that he needed a nurse. Tapi putri Firaun ini tahu bahwa Musa membutuhkan seorang yang bisa menyusui dia. And God directed the sister of Moses to bring that child back to his mother. Dan Tuhan mengutus yaitu saudara perempuan Musa itu supaya bisa membawa kembali Musa itu ke dalam rumahnya. And as we know, Moses was taught by his own mother for many years before he returned back to Pharaoh's daughter. Dan kita tahu bahwa Musa itu sempat berada di rumah ibunya sendiri sebelum dia kembali ke putri Firaun. We do not know what his mother taught Moses. Kita tidak tahu apa yang telah diajarkan ibu Musa ini pada kisah ini. But we do know that Moses grew up to be a man of faith. Tapi kita tahu semua bahwa Musa ini sudah bertumbuh sebagai seorang yang beriman. And we must get from that Moses was trained by his mother about God. Saya percaya bahwa Musa ini telah diajar tentang iman kepada Tuhan oleh ibunya. And because of that, when he was older, he did not forsake the Lord. Itulah sebabnya pada waktu Musa itu menjadi dewasa, dia tidak meninggalkan Tuhan. And he grew up to be a man that knew the importance of children. Dan dia bertumbuh menjadi seorang pria yang mengetahui betapa pentingnya anak-anak itu. Because he knew that it was because of his upbringing that made him rely on God. Dan dia tahu bahwa itu adalah karena dia
children. Juga kita kenal Raja Daud yang mempunyai hati untuk anak-anak. And many times in the Psalms, he says to teach the children. Dan banyak kali di dalam kitab Mazmur dia menulis bagaimana mengajar kepada anak-anak. Also, King Saul in the Proverbs asked people to teach their children. Juga di dalam kitab Amsal ditulis bagaimana mengajar anak-anak. Children are very important. Anak-anak itu sangat penting. And it's important that you as parents teach your children about God. Sangat penting bagi saudara-saudara sebagai orang tua untuk mengajar anak-anak tentang Tuhan. I praise the Lord for churches like this, Saya sangat memuji Tuhan untuk gereja yang seperti ini, who have a wonderful Sunday school program, yang sangat luar biasa dengan program-program sekolah minggunya. where the children are learning about God. Dan bagaimana anak-anak itu belajar tentang Tuhan. But I want you as parents and as grandparents to remember your responsibility for teaching the children. Dan saya menghimbau saudara-saudara sebagai orang tua dan sebagai kakek nenek untuk mengajarkan anak-anak itu datang. It's important for each one of you to take responsibility to make sure these children know who is Christ and how to live as a Christian. Saudara mempunyai tanggung jawab untuk membawa anak-anak ini mengenal Kristus. Bagaimana menjadi orang Kristen? I am very grateful for working in the ministry that I work in. Saya sangat berterima kasih saya bisa bekerja di dalam pelayanan yang saya lakukan sekarang. Because I see nothing more exciting than seeing children like we did today. Karena tidak ada yang sesuatu yang lebih menggairahkan daripada melihat anak-anak telah bersaksi di depan sini pagi ini. And I know that I have a very, very small part in that. Dan saya tahu saya hanya mempunyai bagian yang sangat kecil di dalam hal ini. But I praise the Lord for the part that He has allowed me to play in this. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya mendapat kesempatan saya memperoleh bagian dalam pelayanan. And I want to thank you for the part that you played in this as a church. Dan saya juga berterima kasih kalau saudara semua sebagai gereja Tuhan di sini mendapat bagian dalam pelayanan. Because these children are your legacy. Karena anak-anak ini adalah hak saudara. They are the future of this church. Mereka itu adalah masa depan dari gereja ini. If this church is to continue on, these children must grow in the Lord. Karena gereja ini akan terus bertumbuh dan anak-anak ini akan ambil peranan di situ. So I want to encourage you to continue what you are already doing. Dan saya ingin mendorong kepada saudara sekarang untuk melanjutkan apa yang saudara telah lakukan. Training these children in how they should live as Christians. Latih mereka bagaimana menjadi anak-anak Kristen dan hidup seperti Kristus. Again, I'm very grateful to be here. Sekali lagi saya sangat berterima kasih berada di sini. To meet your pastor. Bertemu dengan gembala saudara. To meet you as the congregation. Bertemu dengan saudara-saudara semua jemaat di sini. Thank you for allowing us to be here with you. Terima kasih telah mengizinkan kami berada di tempat ini. But my prayer is that you never forget the value of the children. Dan yang saya ingin bagikan adalah jangan pernah saudara melupakan betapa berharganya anak-anak ini. Thank you. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala yang boleh saya saksikan bagaimana anak-anak itu mengalami perubahan karakter sejak mereka mengenal Tuhan. Saya ingin beri suatu masukan bagi para orang tua di tempat ini. Saudara sudah melihat sendiri perubahan yang telah mereka alami ya sejak mereka belajar dari materi Milbox Club ini yang menjadi program di gereja ini.
Ini adalah buku kangen orang tua. Saudara bisa memilikinya untuk saudara bisa mengajarkan anak-anak saudara di rumah secara setiap hari sebelum mereka tidur, menjadi bahan perbincangan, pertemuan. Di dalam buku ini sudah lengkap oleh usia mulai 4 sampai 19 tahun. Kemudian saudara kalau memperoleh buku ini bisa saudara memesan pada Bapak Juardin. Nah, bersama dengan Alkitab komik ini. Kalau saudara membelinya di toko di luar itu harganya 2 kali lipat. Tapi kalau saudara beli bersama ini, saudara mendapat harga khusus 50% saja. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Jadi saya berharap orang-orang tua lebih semangat mengajar anaknya tentang Tuhan. Terima kasih. Tadi sertifikat perwakilan sertifikat tadi perwakilan. Untuk panggilan kedua ada 4 anak lagi, khusus kelas bercerita dan kelas berjelajah. Yang pertama kita panggil anak Misal Cika dan orang tua, Valencia Jo dan poponya, Albert Emmanuel dan ibunya, Vina Doni sama Pak Deni sama orang tuanya. Ya, dipersilakan. ya，係咪一個成班嚟啊？都唔同生活啊！你真係做人戰咧，有關你看那個主要號，你第二個進的班，新加坡有係新加坡集團，新加坡學校多到全部大氣嘅啲，一仔落去，大氣上嘅上學呢一樣事。Tentang kehidupanku yang dulu saya tidak rajin belajar dan membantu orang tua. Saya pas belajar saya sering bermain terus menerus, tidak mau menuruti perintah orang tua dan tidak mau membantu orang tua. Dan sekarang dan nanti saya akan lebih giat lagi dalam belajar dan mau membantu orang tua. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya bersyukur dan terima kasih karena Michelia dia bisa berubah semua karena kebaikan Tuhan. Dan dia jadi rata. Saya bersyukur punya Michelia karena dia selalu membantu saya. Di saat saya hamil, saya sering muntah-muntah, dia selalu membantu saya dan selalu apa yang saya perlukan selalu dia sediakan, dan dia mau menjaga adiknya walaupun terkadang dia suka membantah, tapi puji Tuhan sekarang dia udah berubah. Terima kasih dan sekian. Haleluya. Sekarang kita mau dengar kesaksian dari Albert. Wah, anak gembala. Shalom. Nama saya Albert, saya ingin menceritakan zaman dulu saya. Kehidupan dulu saya masih ada. Dan hari ini saya akan lagi belajar tentang dia. Ya, shalom ya. Ini kalau diterusin kayak udah mau nangis. Ada pakai kamera. Perlimpaannya tadi, ya ada kan puji anaknya Santia, kesayangannya, dan ini juga mungkin anak kesayangan juga dengan Pak RT ya, karena ini ya. Terima kasih. Ini Albert memang luar biasa ya, dan saya melihat bahwa banyak perubahan setelah dia mengikut program ini ya, karena sekarang dia tiap hari baca firman Tuhan loh. Dan memang bapaknya itu beliin Alkitab yang bergambar dan gede ya, yang bergambar cerita Alkitab. Dan setiap hari dia baca. Kadang-kadang saya ingatkan, Abed, udah baca belum Alkitab? Sudah mah. Aduh saya kaget, belum disuruh udah baca duluan ya. Dan puji Tuhan ya bahwa ini akan membuatnya semakin kenal Yesus, dan dia suka sekali untuk berdoa. Dan satu hal yang saya tangkap,
bahwa setiap kali dia berdoa dia selalu ingat poponya karena memang kondisi mama saya kita terus berdoa untuk kesehatannya. Dan setiap kali dia berdoa dia terus ingat popo, Tuhan Yesus sembuhkan popo supaya popo mau datang ke Jakarta ya. Dan saya bilang setiap kali terharu sekali ya. Dan saya tahu ini karena Tuhan sudah terus melawat dia dan dia semakin dewasa. Terima kasih puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mendengarkan pesan dari Denny. Ya, dipersilakan Denny. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini saya bisa bersaksian di sini. Amin. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman dulu saya di sekolah minggu. Sebelum saya berjalan dengan Yesus Kristus, saya sangat suka membantu orang tua dan suka membohong. Dan saya pun juga malas belajar. Dan akhirnya ketika saya masuk ke gereja, saya jadi tentang tahu dan benar. Terima kasih pada Tuhan saya. Sekian kesaksian saya pada hari ini. Kita mendengar pesan dari orang tuanya. Ya, saya juga menceritakan semenjak dia sekolah minggu. Memang dulu jadi ini memang suka bohong, melakukan yang baik, melakukan hal yang tidak baik. Secara lain, saya bilang itu percuma kamu sekolah minggu, kamu tidak ada perubahan. Kalau kamu bikin terus begini, Tuhan Yesus pasti mengasihi sama kamu. Pas bergabung dengan GPI lagi, saya ngomong sekali lagi, itu sungguh luar biasa dalam pengajarannya dalam sekolah minggu, gimana dituntut anak-anak itu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga menghafal ayat-ayat. Itu satu strategi yang luar biasa menurut saya. Dari situ saya melihat semenjak itu anak saya Denny sudah mulai ada satu perubahan dan juga dia pelajari lagi berkata tentang bohong atau apa itu tidak lagi, dia udah mulai setia taat. Kadang-kadang kita ngomong kamu harus begini sama orang tua, dia melakukan apa yang kita omongkan. Juga kamu harus mengasihi adik-adik kamu karena dia masih kecil, dia tahu apa-apa, dia terus juga mengasihi juga. Dia mulai berubah. Saya melihat dari kehidupan dia dalam senja ini memang ada perubahan sekali ya. Di dalam sekolah dia bisa menginjili teman-temannya dan juga bisa mendoakan. Dan juga di ada temannya mengusir setan juga. Satu luar biasa. Ini dalam Tuhan memang kalau anak saya nggak pakainya dia luar biasa. Ya kan? Hanya untuk kerajaan Bapak teman gitu. Tapi secara langsung mempengaruhi saya juga. Wah, anak saya begini kok saya masih begitu-begitu aja. Mau bisa mempengaruhi iman saya. Akhirnya saya juga harus lebih baik juga. Disitulah satu pengajaran di sekolah minggu yang sungguh luar biasa menurut saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Halo. Nama saya Valencia. Tuhan mengajari saya menyanyi, membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan. Silakan pokoknya. Dia ngasuh nak. Ini cucu saya. Ngai mau pakai toilet. Memang saya tidak tinggal serumah. Jadi nanti di ăn thằng với mấy con ấy là gì? Tapi saya tahu dia sering itu bantah sama mamanya. Ngày sống thì sống thì gọi tiền gì à? Dan saya percaya Tuhan pasti bisa mengubah dia. Vì lúc đấy chủ nhật thì họ đều ăn chẳng còn có. Sejak itu sekolah minggu dia sudah pintar menyanyi. Mai cô gitu nhảy tròn. Ada semua lagu dia bisa bawakan. Thì tăng hẳn cái mấy bữa câu kỹ thuật trình kia này. Ada kalanya mama tuh ajaran dia baca firman. Chỉ cho các mày cô kiểu là cái phòng ngay vòng phát lên những cái má phòng co. Phòng phát này. Ini aku punya. Aku pakai hamba. Jadi pokoknya dari lagu ini yang lagu ini ajaran pokoknya. Yang mentaat dan setia kepada Papa.
Tuhan. Haleluya. Pertama nama Michelle Cika. Michelle Cika. Marvin. Yang kedua Valencia. Silakan maju. Valencia. Yang ketiga Albert. Dan keempat Denny. Haleluya. Oke, kita beri tepuk tangan yang bagi Tuhan. Sebentar kali ini luar biasa. Kami dari sekolah minggu memberikan cendera mata sebagai kenang-kenangan kepada Bu Jen, Pastor, dan juga Pak Yusuf